saya Aisyah Hartini dari PCA Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan juga Islam. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan penuh kedamaian dan kasih sayang, yaitu agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perempuan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita harus bangga dilahirkan menjadi seorang perempuan. Karena apa? Karena Islam sangat memuliakan yang namanya perempuan. Islam juga memiliki aturan yang dapat menjaga aurat kita sebagai perempuan. Dan Islam sangat memperhatikan hak-hak kita sebagai perempuan. Misalnya, hak pembagian waris, hak untuk berpendapat, hak untuk mencari ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ada hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Manibtuliya min hadihi banati bisyai'in fahsyan ilaihi kunna lahu syitran minan nar. Artinya, siapa yang diuji dengan kehadiran anak perempuan dan ia memperlakukannya dengan baik, maka anak itu akan menjadi tameng baginya dari api neraka. Jadi, seorang perempuan ketika masih kecil akan menjadi tameng bagi kedua orang tuanya dari api neraka. Dan ketika ia dewasa, maka ia akan menjadi penyempurna agama suaminya. Dan ketika ia menjadi seorang ibu, dia akan menjadi surga bagi anak-anaknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang kita sebut ibu itu adalah seorang perempuan, manusia yang akan melahirkan generasi masa depan. Nah, setiap pasangan suami istri pasti ingin memiliki keturunan, ingin memiliki generasi berkualitas. Generasi berkualitas itu adalah generasi yang berkemajuan. Nah, generasi berkemajuan itu akan terlahir dari perempuan-perempuan yang berkemajuan pula. Lalu, apakah sekarang ini kita sudah bisa disebut sebagai perempuan yang berkemajuan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perempuan berkemajuan itu adalah perempuan yang memiliki alam pikiran atau pola pikir dan kondisi kehidupan yang maju, tanpa mengalami hambatan struktural maupun kultural. Jadi perempuan berkemajuan itu perempuan yang memiliki ilmu pengetahuan dengan dasar nilai agama. Hadirin yang dimuliakan Allah, perempuan berkemajuan itu bisa dilihat dari adanya potensi dan kesempatan bagi perempuan untuk dapat meraih prestasi, untuk dapat bekerja dan mengembangkan profesinya setara dengan laki-laki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perempuan berkemajuan itu memiliki derajat dan perlakuan mulia yang sama dengan laki-laki tanpa adanya diskriminasi. Karena ukuran kemuliaan seseorang itu terletak pada keimanan, ketakwaan dan amal saleh, serta dapat menjalankan fungsi ibadah dan kekhalifahannya. Dijelaskan pada Quran surat An-Nahl ayat ke-97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila salihah min zakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiban wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa berbuat kebajikan, baik itu laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan berupa
pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Hal ini menegaskan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perempuan berkemajuan itu perempuan yang memiliki karakter atau kepribadian muslimah dengan nilai-nilai akhlak utama yang sejalan dengan misi risalah Rasulullah Muhammad SAW, yaitu menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia." Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Dengan demikian, perempuan berkemajuan dapat menjaga hubungan baiknya dengan Allah, hablum minallah, dan juga hablum minannas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perempuan berkemajuan itu fitrahnya adalah sebagai perempuan yang mengalami haid, hamil, melahirkan, menyusui, dan menopause. Semua itu adalah anugerah dari Allah. Namun semuanya itu tidak akan menjadi hambatan baginya untuk dapat berkiprah di ruang publik sebagai perwujudan iman dan takwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi perempuan berkemajuan itu harus memiliki beberapa karakter dalam dirinya. Yang pertama adalah iman dan takwa. Seorang perempuan yang beriman adalah perempuan yang memiliki keyakinan secara fungsional dapat mewujudkan rasa aman, rasa damai, dan dapat memegang yang namanya amanah. Jadi iman itu tidak hanya di lisannya saja, tapi sudah mengakar dalam hatinya sehingga dapat menciptakan yang namanya amal soleh. Nah, jika seorang perempuan sudah memiliki iman yang kuat tertanam dalam dirinya, maka ia akan menjadi seorang muslimah yang bertakwa dan dapat menjalankan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan, tidak hanya dalam ritual semata, yang nantinya akan menghasilkan yang namanya sikap ihsan. Yang kedua adalah taat beribadah. Perempuan berkemajuan yang lurus tauhidnya tentu pasti akan taat melaksanakan ibadahnya, baik itu ibadah muamalah maupun ibadah mahdhuf. Jadi perempuan berkemajuan itu pasti akan konsekuen dalam menunaikan ibadahnya. Yang ketiga adalah akhlakul karimah. Rasulullah pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisa'ihim. Artinya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Dan di antaramu sekalian, yang paling baik adalah yang bisa baik terhadap istri-istri mereka. Nah, perempuan berkemajuan itu harus memiliki akhlakul karimah. Akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan secara spontan, tidak dibuat-buat. Sifatnya konstan, tidak temporer, tidak memerlukan pertimbangan lebih dahulu maupun dorongan dari luar. Yang keempat, berpikir tajdid. Dengan berpikir tajdid, perempuan berkemajuan akan lurus imannya, akan kuat imannya, dan akan murni imannya, serta dapat menunaikan ibadah mahdhuf sesuai dengan aturannya. Jadi perempuan berkemajuan yang berpikir tajdid akan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dengan didasari oleh iman dan ilmu. Ini dijelaskan pada Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Allah akan meninggikan mereka yang beriman dan berilmu sebagai penghargaan atas pentingnya ilmu pengetahuan. Di situ ada kata mereka. Mereka itu artinya laki-laki dan perempuan, tidak menunjuk pada satu gender saja. Yang kelima adalah bersikap wasatiyah. Wasatiyah artinya seorang perempuan itu dapat memegang teguh kebenaran
keenam, amal soleh. Amal soleh itu adalah perbuatan baik dan membangun, bebas dari unsur keburukan dan kerusakan. Jadi amal soleh itu merupakan perwujudan dari iman dan ilmu yang akan menempatkan orang ke dalam kedudukan yang mulia dan memposisikan orang tersebut menjadi makhluk yang sempurna, baik itu secara pribadi maupun sosial, dan menjadikan jalan baginya untuk masuk ke surga dan terhindar dari kehidupan hina dan rendah. Dan beramal soleh itu merupakan ciri khas perempuan berkemajuan yang senantiasa istiqomah dalam berjihad. Yang ketujuh adalah sikap inklusif, artinya terbuka kepada siapapun, meskipun ada perbedaan agama, ras, golongan maupun cara pandang. Itu tidak akan membuat perempuan berkemajuan menutup diri atau menjadi tertutup. Nah, itulah 7 karakter yang harus dipenuhi oleh perempuan berkemajuan, yang nantinya akan melahirkan generasi-generasi milenial yang berkemajuan pula. Kiranya kita bisa senantiasa belajar menjadi perempuan berkemajuan agar kita bisa menjadi lebih baik. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga semuanya bermanfaat bagi saya dan bagi semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.